Di pohon ada sarang unggas, jangan ditebang batang kayunya. Kalau sekarang kamu pemalas, jangan harap bisa hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku lagi, dan semoga untuk kalian yang nonton video aku ini tuh enjoy dan nonton sampai selesai ya. Ya walaupun durasi video kalian tuh lumayan panjang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, aku yakin buat kalian yang suka sama video aku itu pasti nonton sampai selesai. Aku awali video aku kali ini dengan aku beresin kamar dulu ya, ini tuh di pagi hari, dan sedikit cerita tentang video yang panjang ya teman-teman. Jadi kemarin itu tuh ada beberapa orang yang request, katanya itu Bun dibikin dong videonya itu yang agak panjangan durasinya gitu ya. Kalau durasi aku yang biasanya itu kan 15 menit ya teman-teman, nah itu katanya masih kurang panjang gitu, kayak nggak berasa gitu katanya habis gitu ya. Jadi walaupun panjang katanya pasti bakalan ditonton sampai habis kayak gitu ya. Aku nggak bisa janjin sih teman-teman apakah bisa selalu aku bikin video durasi panjang gitu ya, karena kan aku tuh mikirnya juga takutnya nanti para penonton bosan gitu atau gimana gitu kan. Makanya aku itu kalau misalnya bikin video ya kadang itu ya aku bikinnya 15 menit. Kalau misalnya emang udah nggak bisa lagi dipercepat atau diedit-edit gitu ya, kadang tuh ya suka panjang gitu. Tapi kalau video aku itu memang aku nggak mau sampai di bawah 15 menit ya teman-teman. Agar apa? Agar untuk apa ya, untuk apa sih namanya, kayak durasi tonton rata-rata aku tuh juga stabil kayak gitu ya. Makanya aku bikin video itu tuh durasinya itu tuh memang kayak minimal itu 15 menit. Karena aku tuh pernah ya teman-teman dengar dari zona tutorial gitu ya, kalau aku nggak salah nggak sih zona tutorial ya, yang bilang untuk kita itu kan perlu konsisten ya teman-teman. Nah yang perlu dikonsistenkan itu juga termasuk berapa kali kita upload gitu ya, maksudnya jam berapa kita upload kayak gitu kan, terus juga berapa durasi yang kita upload gitu. Itu tuh perlu juga dipertahankan atau misalnya kita perjuangin gitu ya teman-teman, harus dikonsistenkan gitu. Makanya aku tuh selalu berusaha untuk video aku itu ya aku bikinnya itu minimal itu 15 menit gitu ya. Agar apa? Agar durasi tonton rata-rata aku itu juga stabil. Nah kemarin ada juga yang nanya sama aku, Bunda Twin itu kalau misalnya durasi videonya itu 15 menit itu durasi tonton rata-ratanya itu kira-kira berapa gitu ya. Nah kalau aku sendiri sih teman-teman ya tergantung ya videonya itu jenisnya apa. Kalau vlog keseharian biasa kayak gini aja sih itu biasanya di 6 menit atau di 5 menit lebih gitu ya. Nah kalau misalnya udah ada spesialnya gitu ya, kontennya mungkin kayak konten belanja segala macem lah gitu ya, pokoknya konten-konten yang selain yang kegiatan hari-hari biasa kayak gini, itu bisa sampai di 7 menitan gitu teman-teman. Alhamdulillah lah gitu ya. Ya gitulah teman-teman, nggak semua orang juga mau nonton video kita itu sampai habis. Tapi aku selalu yakin teman-teman, kalau misalnya kita bikin video, kita harus selalu yakin bakalan ada orang yang nonton. Oke deh, balik dulu ke videonya. Tadi aku udah jemurin pakaian juga. Ini tuh hari udah lumayan siang ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri cuaca itu udah lumayan panas. Nah di sini aku tuh lanjutin buat nyapu di halaman ya, karena halamanku ini tuh udah minta disapu. Pengennya itu sih kemarin sore teman-teman aku sapu, tapi kebetulan aku tuh kemarin sore itu duduk di halaman gitu ya, terus juga rencananya pengen nyapu gitu. Tetangga aku tuh datang main teman-teman, dan dia itu tuh apa ya, ngajak-ngajak ngobrol lah gitu ya. Alhasil kebablasan, nyampe lah mau maghrib gitu teman-teman, dia baru pulang. Alhasil aku nggak jadi nyapu, makanya aku nyapunya itu di sore hari kayak gini. Karena terkadang itu kalau misalnya kita itu udah ngobrol gitu suka lupa hari ya teman-teman, maksudnya sudah suka kebablasan gitu jamnya. Karena kebetulan anaknya itu juga lagi main di sini gitu, lagi main sama si Twin gitu kan. Jadi anak-anak main, maknya ngobrol gitu teman-teman. Kami itu lagi bahas-bahas baju-baju yang ada di TikTok gitu, cakep-cakep gitu ya. Nah teman-teman, sedikit cerita lagi nih ya. Ini tuh sekalian balas atau jawab komentar dari teman-teman. Beberapa hari ini tuh aku sering ditanyain gitu di kolom komentar, aku itu pakai handphone apa kalau nge-record, kenapa hasilnya itu jernih banget.
Nah aku tuh pakai handphone Vivo Y33T ya teman-teman. Aku tuh pakai kamera bawaannya sih kalau ini. Tapi kalau misalnya aku tuh ngomong sound suara asli gitu ya, yang pakai mic, nah itu aku pakainya open kamera. Karena memang kalau misalnya aku pakai kamera biasa buat ngomong yang ada mic-nya gitu ya, maksudnya yang pakai mic gitu, nah itu suaranya pecah. Tapi kalau pakai open kamera itu suaranya jernih banget. Tapi kalau untuk vlog keseharian kayak gini tuh aku memang pakainya itu tuh kamera handphone aku ya teman-teman, kamera bawaan. Karena kalau misalnya pakai open kamera itu tuh lumayan boros makan memori gitu ya. Jadi nggak bakalan kuat handphone aku gitu. Nah ada juga yang nanya sama aku kalau misalnya di dalam rumah kenapa videoku tuh terang banget. Aku tuh pakai ring light yang ukuran berapa dan merek apa. Nah teman-teman, aku itu tidak pakai ring light ya. Dari semenjak pertama kali aku ngonten, aku tuh tidak pernah menggunakan yang namanya itu ring light ya teman-teman. Jadi aku tuh cuman mengandalkan lampu yang ada di rumah gitu ya. Jadi lampuku itu di rumah itu tuh lampu yang watt besar ya teman-teman, yang 50 watt gitu. Jadi lumayan terang. Nah itu tadi pas aku lagi nyapu ada tetangga aku yang lagi ngambil serai gitu ya teman-teman. Terus juga kebablasan ngobrol juga tadi sebentar ya. Oke lanjut, di sini aku itu ke dapur buat beresin cucian piring aku. Masya Allah ya teman-teman, tuh cucian piring yang kemarin baru sempet deh aku beresin hari ini ya. Ya begitulah teman-teman, nggak selalu aku itu rajin. Terus juga kadang itu ada magernya dan juga terkadang itu ada apa ya, sebenarnya kayak waktu itu ada gitu, tapi nggak tahu kenapa kok males banget gitu ya mau megangnya gitu. Jadi palingan kadang tuh kayak esokan harinya lah baru aku pegang. Ya nggak apa-apa sih teman-teman, toh juga kan kita ibu rumah tangga ini kan nggak ada yang maksa kita harus kerja atau harus beres kerjaan itu tepat waktu apa gimana tuh kan nggak ada ya. Jadi kerjaan ibu rumah tangga itu bisa kita jalani dengan santai, intinya jangan dijadiin beban. Nah kemarin itu ada juga yang bilang sama aku, Bun itu karpet di dapurnya itu udah robek-robek Bun, minta diganti, beli yang baru lah Bun. Sebenarnya aku bukan tidak mau membeli yang baru ya teman-teman, cuman aku tuh mikirnya gini, oh ya udahlah biarin aja lah dulu ya untuk si karpet ini. Kalau misalnya nanti ada rezeki gitu ya, aku mau ganti karpet yang di depan gitu teman-teman, yang di ruang serbaguna. Nah karpet yang di ruang serbaguna yang sekarang ini aku pindahin ke dapur ya, pengennya gitu ya, cuman kan budgetnya itu nggak sedikit ya teman-teman. Di sini tuh aku beli karpet yang untuk di ruang serbaguna itu kemarin itu yang lumayan bagus, itu harganya 300 lebih ya teman-teman. Kalau misalnya yang di dapur itu dia tipis banget gitu ya, makanya mudah robeknya gitu. Itu kayak cuman 100-an gitu loh teman-teman. Kalau aku beli tuh rasanya rugi banget. Dia juga itu nggak mengcover semuanya dapur aku gitu ya. Terus juga mudah robek gitu kan. Nah kalau misalnya mau aku beli sekarang itu masya Allah aku belum ada budgetnya gitu ya teman-teman. Kalian tahu kan aku itu lagi prepare buat renovasi gitu ya. Jadi kan itu bener-bener butuh biaya gitu. Jadi aku tuh kayak bener-bener mementingkan mana yang penting-penting dulu gitu. Palingan ya nanti kalau misalnya aku mau belanja-belanja ya belanja-belanjanya itu sedikit-sedikit aja aku ambil dari gaji YouTube aku buat nyenengin diri aku lah gitu ya. Kalau untuk beli karpet yang harga 300-an untuk sekarang ini masih belum ada lah budgetnya. Oke lanjut di sini ya teman-teman, aku itu mau sedikit lap-lap untuk kasur santai aku ya. Nah ini tuh tadi anak-anak itu makan jajan coklatos teman-teman. Jadi kan coklatos itu ada coklatnya tuh. Nah itu tuh dilap-lap gitu loh sama anak-anak ke kasur ini gitu teman-teman. Alhasil kasur itu banyak coklatnya. Kalau misalnya mau dicuci aku tuh udah capek gitu ya. Terus juga ini tuh baru beberapa hari kemarin aku cuci gitu loh teman-teman. Jadinya tadi itu ya udah aku gosok-gosok aja pakai kain yang basah gitu ya. Terus aku bawa juga brus ya teman-teman. Itu tuh sikat kain gitu ya aku bawa biar aku sikat-sikatin gitu, dan alhamdulillah sih itu udah bersih ya. Terus lanjut aku jemur karena kan tadi agak lembab tuh. Nah setelah aku jemurin kasur, di sini aku lanjut lagi buat nyapu juga di ruangan serbaguna aku. Nah di sini tuh aku nyapunya ditemani sama anak-anak ya teman-teman. Seperti biasalah mereka itu lagi nonton Upin dan Ipin. Pokoknya kalau anak-anak itu nonton Upin Ipin itu memang selalu ya teman-teman, di pagi hari, siang gitu ya, sama sore gitu ya. Itu selalu nonton gitu. Pokoknya anak-anak itu senang banget sama yang namanya itu film kartun Upin dan Ipin gitu ya. Apalagi kalau misalnya Upin Ipin udah habis, aku masih banyak kerjaan, itu aku bingung teman-teman mau nontonin anak-anak itu film apa gitu ya. Karena di TV aku itu kan siarannya itu nggak banyak ya dapatnya.
Terus juga kan aku belum menggunakan STB teman-teman, masih aku pakai itu antena gitu ya, jadi belum pakai STB, makanya kadang tuh bingung. Aku tuh bahkan kepikiran pengen beli yang parabola kecil itulah teman-teman. Di sini tuh ada harganya tuh 800-an sekalian pemasangannya gitu. Tapi menurutku untuk harga segitu tuh masih lumayan mahal gitu teman-teman, apalagi dengan keadaan sekarang lagi berencana pengen renovasi dapur gitu ya. Jadi menurut aku itu masih belum terlalu perlu gitu ya. Kalau Pak suami katanya sih pasang aja itu nanti kalau misalnya ada uang, biar banyak siaran kartun-kartun gitu yang dapat gitu ya. Cuman ya aku belum belum merencanakan lah teman-teman, karena untuk saat ini tuh aku mau fokus dulu ke renovasi dapur aku. Karena kalau misalnya orang kayak aku ini tuh nggak bisa ya teman-teman kayak banyak-banyak gitu direncanain yang tentang uang gitu ya, karena memang pendapatan kami itu kan memang terbatas ya teman-teman, nggak banyak gitu ya. Jadi mendingan uang yang ada itu ya udah dimanfaatkan dulu ke hal-hal yang penting. Oke, lanjut nih teman-teman. Ini tuh di sore hari ya sebenarnya. Nah, di sini aku lanjut memasak. Jadi hari ini tuh tumben ya teman-teman, aku tuh cuman bikin satu video aja, tapi memang durasinya agak aku panjangin. Sebenarnya tadi tuh pengen bikin 2 video gitu ya teman-teman pas hari ini gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di sore hari tuh aku udah nggak kuat lagi mau bikin video, kayak kecapean gitu loh teman-teman. Padahal pengen nambah lagi biar bisa 2 video gitu ya. Tapi karena udah capek ya udah biarin aja. Makanya aku gabungin aja videonya semuanya ini dan dapatlah durasi 18 menitan. Nah, kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple ya teman-teman. Ini tuh di wajan yang agak besaran itu aku lagi goreng terong. Jadi terong yang beberapa waktu lalu itu aku panen ya teman-teman. Nah, itu tuh aku pakainya tuh cuma separuh ya teman-teman, karena kalau satu itu nggak habis. Jadi aku pakainya cuma separuh. Dan di sebelahnya ini aku lagi orak-arik telur, terus aku masukin untuk sayur ya teman-teman, itu adalah bunga kol. Jadi hari ini tuh sayurnya itu orak-arik telur dicampur sama bunga kol gitu aja. Ini tuh anak-anak lumayan doyan sih teman-teman, tapi telurnya kalau sayurnya nggak terlalu ya. Pokoknya telurnya itu dicampur sama kuah-kuahnya gitu ya, disuapin ke anak-anak. Cuman aku tambahin lagi sih sosis 1 teman-teman, buat tambahan gitu ya, karena anak-anak itu nggak terlalu doyan sayur. Jadi doyannya kan telur doang, telurnya kan sedikit gitu ya, karena cuma 1 butir gitu. Jadi aku tambahin aja sosis buat lauknya anak-anak. Cuman sosisnya itu masak itu nanti dadakan aja. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di dubbing aku kedengaran suara anak-anak yang menjerit gitu ya, karena aku ini tuh dubbingnya di dapur dan anak-anak itu lagi main di depan teman-teman sambil nonton gitu ya. Tapi ya kalau misalnya pas iklan mereka itu suka teriak-teriak main berdua gitu loh teman-teman. Jadi harap dimaklum kalau misalnya tiba-tiba nanti itu kedengaran suaranya anak-anak. Aku itu sebenarnya pengen banget ya teman-teman kalau misalnya di malam hari itu tuh bisa dubbing gitu ya pas ada Pak suami. Jadi anak-anak kan bisa dijagain sama Pak suami. Tapi apalah daya teman-teman, udah mau 2 tahun aku ngonten dan aku tuh masih belum pede untuk dubbing di depan Pak suami. Sebenarnya bukan nggak pede sih teman-teman, cuman aku ngerasa nggak leluasa buat berbicara gitu ya. Kalau misalnya di depan Pak suami, aku tuh lebih seneng aja nggak ada Pak suami. Jadi aku kayak ngerasa luwes gitulah ngomongnya. Ada nggak nih di antara kalian yang sama seperti aku yang mungkin sampai saat sekarang itu masih belum terlalu pede gitu ya dubbing depan Pak suami? Pokoknya kalau misalnya ada Pak suami di rumah aku nggak bakalan dubbing ya teman-teman. Makanya kalau misalnya kayak Pak suami itu libur di hari Minggu gitu ya, nah itu Pak suami kan libur kerja. Itu aku palingan cuman ngedit doang teman-teman. Itu kalau dubbing nggak ada sama sekali, kecuali kalau misalnya Pak suami itu pergi mancing gitu kan, atau pergi kemana gitu agak lama gitu ya. Nah itu biasanya aku suka nyuri-nyuri dubbing. Tapi kalau misalnya ada dia di rumah, aku tuh bener-bener nggak pede banget buat dubbing. Dan aku tuh kayak bener-bener nggak tahu mau ngomongin apa gitu kalau misalnya pas lagi ada Pak suami gitu. Oke deh, lanjut dulu ya teman-teman ke videonya lagi. Nah itu sayurnya tadi udah mateng ya. Terus ini juga untuk si terongnya tadi udah mateng. Lanjut di sini ada ikan teri. Ini udah aku goreng kering, udah garing gitu ya. Udah mateng juga. Terus lanjut aja di sini aku mau tumis ya untuk cabenya. Jadi hari itu masaknya sambal terong sama teri aja. Sebenarnya tadi tuh aku pengen banget masukin terongnya itu semua ya teman-teman, tapi karena memang terongnya itu gede, separuh aja itu udah dapat banyak gitu ya. Jadi aku masaknya itu separuh aja, dan separuhnya itu aku simpan lagi ke kulkas. Itu tuh kalau disimpan ke kulkas dan ditutup dengan wadah yang tertutup bagus gitu ya. Nah itu bakalan tahan aja sih teman-teman untuk beberapa hari ini. Nah berhubung ini tuh cabenya itu lumayan banyak, jadi aku kurangin dulu. Terus di sini aku masukin deh terong sama terinya. Nah seperti biasa ya, cabenya ini tadi udah aku rebus dulu, baru aku ulek ya teman-teman, biar kayak lebih sedap gitu ya. Terus juga rasa pedasnya itu kayak lebih keluar gitu kalau menurut aku.
Nah teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Ada tumis apa ya, kayak tumis sawi, bukan sawi deng, bunga kol dikasih telur, terus juga ada sambal teri dan juga terong. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah teman-teman, di sini aku lanjut aja buat beberes dan bebersih di dapur ya. Pokoknya ini tuh memang nggak pernah bisa aku skip ya, sesibuk apapun aku dan secapeknya aku gitu ya, dan juga sesingkat-singkatnya waktu aku gitu. Aku tetap usahain teman-teman buat ngelap, karena memang kalau misalnya nggak dielap itu takutnya nanti ngundang lalat teman-teman. Apalagi kan dapurku ini tuh kan dapur kayu gitu ya, udah debunya banyak gitu ya teman-teman. Ditambah lagi nanti lalatnya banyak gitu kan, nggak enak banget ya buat dilihat. Nah beres masak aku tuh kepikiran teman-teman, aku ternyata airnya itu udah tinggal sedikit gitu ya di dalam galon gitu. Jadi aku tuh nggak ingat banget teman-teman tadi. Bagusnya itu kan tadi ya sebelum aku itu masak itu aku ngerebus air dulu gitu ya. Tapi ya udah, karena memang tadi tuh nggak ingat banget gitu ya, nggak ngeh gitu kalau misalnya airnya udah mau habis. Ya udah, barulah sekarang aku rebus untuk si airnya ini. Nah kemarin itu kan ada juga yang nanya, Bun pada kemana ayamnya? Itu dia ya teman-teman, ayam aku itu yang kelihatan itu tinggal 2 ekor. Kemarin itu kan ada 14 ekor ya teman-teman. Nah itu tuh yang 12 ekornya pada mati teman-teman, sisanya 2 ekor. Jadi yang 2 ekor ini tuh kayak dibebasin aja sih teman-teman, mereka itu mau kemana gitu ya. Yang penting tidurnya itu masih tetap di kandang mereka gitu. Jadi pas udah dibebasin kayak gitu, malah ayamnya itu hidup teman-teman. Kalau kemarin tuh kan bener-bener dijaga gitu ayamnya, nggak kemana-mana gitu kan, ayamnya kan dikasih makan yang teratur, minum gitu kan, tapi ternyata malah banyak yang mati. Tapi pas dibebasin kayak gini ayam itu malah pada hidup. Ya semoga aja lah yang 2 ekor itu hidup setidaknya itu pas di menjelang raya ya teman-teman, biar dipotong aja nanti entah hari raya atau di bulan puasa gitu ya. Soalnya aku tuh takut nanti kalau misalnya dia itu mati lagi teman-teman, kan kasihan gitu ya. Ya ampun, mana udah banyak juga duit gitu ya habis buat beli makanannya gitu ya. Belum lagi kita itu udah duluan udah sayang gitu sama ayamnya gitu ya, malah mati kan, kesel gitu ya. Nah oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku lanjut buat nyuci piring, karena memang cucian piring ini masya Allah ya banyak banget gitu ya. Kemarin itu banyak banget yang komen katanya gini teman-teman, aku tuh suka loh kalau misalnya ngelihat Bunda tuh nyuci piring, kayaknya tuh lega banget gitu ya. Karena ada sebagian dari teman-teman itu yang nyucinya itu juga lesehan gitu kan. Terus ada juga yang pakai wastafel kan. Tapi yang pakai wastafel malah bilang enak nyuci lesehan kayak gini. Jadi piring itu banyak itu malah malah enak nyucinya gitu ya. Kalau misalnya di wastafel gitu ya, kalau ada wajan yang besar aja tuh malah susah buat dicuci katanya gitu. Ya kalau aku sendiri sih teman-teman, untuk saat sekarang ini kan masih kayak gini ya nyucinya ya, selalu disyukuri aja apapun keadaan kita. Dan kalau misalnya kita punya keinginan, impian gitu ya teman-teman, di masa depan atau di masa mendatang kita pengen apa, ya itu sah-sah aja dan boleh-boleh aja. Karena kalau kita punya impian, punya mimpi gitu ya, punya cita-cita, maka kita akan berusaha dan lebih semangat untuk menggapainya. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga kalian bisa terinspirasi dan termotivasi ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.